Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Intan Efrin Buci dengan NIM 2005 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait video pembelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Kadri pada mata kuliah Manajemen Humas. Yaitu pembahasan kita pada video kali ini ialah sejarah perkembangan public relation di dunia dan di Indonesia. Hubungan masyarakat atau public relation itu adalah suatu usaha atau suatu proses terencana untuk menciptakan hubungan yang baik dan berkesinambungan antara lembaga, organisasi atau perusahaan dengan masyarakat atau publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal. Ilmu pengetahuan humas atau public relation ini relatif memang baru untuk di negara kita Indonesia. Sedangkan dengan di dunia internasional itu bukanlah hal yang baru lagi, karena emang sedikit terlambat masuk ilmu public relation itu sedikit terlambat masuk ke dalam negara kita. Nah, ilmu dari public relation itu muncul pada abad 20 di Amerika Serikat. Jadi lahir di Amerika Serikat pada abad 20 itu karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan yang membuat masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang tujuannya tidak sama atau kelompok yang bertujuan berbeda. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan kerjasama hampir ke semua belah pihak atau kepentingan yang bersama pula. Maka pada saat itu di mana terjadinya revolusi industri serta pada saat itu juga lah pemicu lahirnya kehumasan atau public relation. Nah, dapat kita simpulkan bahwa humas atau public relation mempunyai fungsi untuk menumbuhkan relasi yang baik antar setiap komponen-komponen masyarakat, menumbuhkan motivasi-motivasi yang ada dan menjadi proaktif baik di dalam publik internal maupun publik eksternal. Dalam sejarah perkembangan public relation yang dipelopori atau disebut juga dengan Bapak Public Relation Internasional atau The Father of Public Relation yang disebut juga dengan nama E.V. Ledbetter-Lee atau E.V. Lee pada tahun 1906. Nah, E.V. ini pada saat itu berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batu bara yang saat itu hampir terjadi di Amerika Serikat. E.V. Lee ini adalah seorang wartawan yang mana sudah biasa ya tugasnya menulis berita, mencari informasi, meriset berbagai sumber dan fakta-fakta yang mana melalui hal itulah konsep public relation dikembangkan dalam proses menyelesaikan kelumpuhan industri batubara yang terjadi di Amerika tersebut. Nah, ada sebuah gagasan yang dikembangkan oleh E.V. Lee yang dinamakan dengan The Declaration of Principle, di mana E.V. Lee menjadi jembatan antara publik dan manajemen puncak yang mana selama ini jembatan itu sebelumnya tidak ada. Sehingga kedua belah pihak itu terpisah dalam konsep yang menjadi harapan dari level bawah yang mana tidak diketahui oleh manajer puncak. Dan apa yang diinginkan oleh manajemen puncak pun juga tidak diketahui oleh level yang berada di bawahnya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana perkembangan humas atau public relation di dunia. Yang pertama itu pada tahun 1865 sampai dengan 1900, publik masih dianggap tidak punya kepentingan untuk industri atau lembaga, perusahaan ataupun organisasi. Bahkan saat itu publik baik internal maupun eksternal masih dianggap bodoh karena tidak memberikan warna atau pengakuan apapun terhadap pengambilan keputusan oleh kebijakan suatu lembaga. Selanjutnya yang kedua yaitu pada tahun 1900 sampai dengan tahun 1918 itu publik mulai diberi informasi dan layanan pasca terjadinya revolusi industri yang saya jelaskan sebelumnya. Berlanjutlah pada tahun 1918 sampai dengan 1945 publik diberi pendidikan dan mulai dihargai karena perusahaan dan lembaga menganggap masyarakat itu paling penting bagi publik, baik publik internalnya maupun publik eksternalnya. Selanjutnya, publik mulai diberikan pendidikan dan mulai dihargai serta diberikan tempat seperti pada tahun 1925 di New York atau di Amerika, public relation mulai dianggap sebagai sebuah pendidikan tinggi resmi. Nah, jadi mata kuliah humas atau public relation sudah menjadi pembelajaran pada perguruan tinggi ataupun institut pendidikan tinggi di Amerika.
Lanjut kemudian pada tahun 1945 sampai dengan 1968, publik mulai terbuka dan paham serta mempelajari ilmu public relations sehingga posisi mereka menjadi dasar untuk berpijak dan mengembangkan lembaga atau usaha yang mereka buat. Dan di tahun 1968 di Belanda itu mengalami perkembangan yang sangat pesat yang lebih ke arah ilmiah dalam keilmuan public relation karena penelitian yang dilakukan secara kontinu, sedangkan di Amerika itu pada saat itu justru stabil-stabil saja. Berlanjut pada tahun 1970 sampai dengan 1990, internasional mulai memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas, dan manusia yang ada di negara-negara yang sudah mulai mengenal negara-negara yang hebat itu sudah mulai mengenal dan memahami humas dan public relation. Dan yang terakhir pada tahun 1990 sampai sekarang terjadinya perubahan mental, kualitas, dan pola pikir, sudut pandang, serta pola perilaku secara nasional ataupun internasional. Nah, selanjutnya perkembangan public relation di tahun 1990 ini sampai sekarang itu adalah membangun kerjasama antara internasional dan nasional maksud saya. Sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah public relation atau humas di kancah internasional atau dunia. Sekarang kita beralih pada sejarah public relation di Indonesia atau negara kita. Public relation mulai masuk ke Indonesia dan berkembang di tahun 1944. Nah, pada saat itu Alwi Dahlan pada konferensi humas tahun 1944, yang mana pada saat itulah sejarah humas di Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945-nya, ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI ketika memberi keterangan melalui pers, artinya disinyalir dengan memanfaatkan pers sebagai salah satu sumber dari keilmuan public relation. Bahwa di Indonesia sudah mulai memahami arti penting public relation sehingga proses negosiasi yang akan disampaikan oleh Bung Karno saat itu melalui sidang PPKI, nah yang kemudian tidak disampaikan secara langsung, akan tetapi melalui Dewan Pers atau keterangan pers. Ada satu pendapat mengenai sejarah public relation di Indonesia, yaitu menurut M. Lingga. Ia menyatakan bahwa sejarah public relation atau praktek humas itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Mataram. Sedangkan dalam keotentikan sejarah humas atau public relation berkembang dan muncul sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Yang mana kemudian disiarkan di Radio Republik Indonesia atau RRI dan di TV atau TVRI, dan pada saat itu membuat perkembangan munculnya badan-badan atau lembaga-lembaga yang terkait dengan publik seperti Depen, Setnek, Juru Bicara atau Jubir, serta Depkeminfo. Nah, kemudian pada tahun 1962 itu dianggap cikal bakal pembentukan humas di Indonesia secara resmi melalui Presiden Kabinet Perdana Menteri Juanda. Lanjut pada tahun 1967 sampai 1971 terbentuklah suatu badan koordinasi kehumasan pemerintah, dan di tahun 1967 juga didirikan koordinasi antar rumah, departemen atau lembaga tinggi negara yang disingkat dengan BAKOR atau Badan Koordinasi antara Humas dan Departemen. Lanjut pada tahun 1972, 10 tahun setelah itu sampai tahun 1993 muncullah PR atau Public Relation di kalangan profesional pada lembaga-lembaga swasta. Ditandai dengan didirikannya satu wadah profesi humas, yaitu Perhumas. Wadah Perhumas tersebut didirikan pada tanggal 15 Desember 1972 oleh Wardiman Joyodiningrat, Marah Yunus, Nana Sutresna maksud saya, dan diketuai oleh Marah Yunus. Selanjutnya pada tahun 1987 pada 10 April 1987 dibentuk APRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relation Independen yang bertujuan untuk mewujudkan fungsi public relation yang jujur, bertanggung jawab dan memiliki kode etik yang jelas.
serta bertujuan untuk memberikan atau informasi kepada klien bahwa APRI memberikan nasihat dalam public relation serta memberikan kepercayaan umum atas public relation kepada masyarakat, baik publik internal maupun publik eksternal. Dan yang terakhir ialah pada tanggal 27 November tahun 1945 juga dianggap sebagai satu titik berkembangnya public relation di Indonesia dengan dibentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang. Baiklah, sekian analisis dari video pembelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang saya salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.